selamat pagi anak-anak. Sungguh bersuka cita hari ini kita berkumpul kembali dan bertemu kembali di Small Sekolah Minggu Online. Ya anak-anak, apa kabar kalian? Apakah kalian sudah mandi semua? Mantap. Ya, adakah di antara kalian yang sedang kurang enak badan? Mungkin lagi batuk. Ada? Atau pilek? Atau demam? Puji Tuhan ya. Kita semua sehat, kalian semua sehat, dan Ibu Dini juga sehat. Ya, hari ini kita akan mengawali ibadah small kita dengan menyanyikan satu pujian yang kalian pasti senang. Kalian pasti sukacita dan gembira ketika menyanyikannya. Tapi kita berdiri ya, semua berdiri supaya kita leluasa bergerak, supaya kita bersukacita dan bersemangat ketika bergerak. Yuk kita berdiri, kita menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya. Lagi ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Sebelum kita lanjutkan ibadah kita akan membuka dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala kalian. Masih tetap berdiri loh ya. Yuk, kita berdoa. Selamat pagi Bapak. Kami mengucap syukur hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk beribadah meskipun masih melalui online. Tuhan, kami rindu beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak sambil main-main, tidak sambil gangguin adik. Kami tetap fokus, konsentrasi beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibu guru yang memimpin pujian dan juga yang akan membawakan cerita. Berkati mereka supaya ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, anak-anak masih tetap berdiri ya. Kita akan menyanyikan satu buah lagu lagi yang lebih semangat ya. Kita akan menyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Setiap kata jalan, kita akan balik badan. Nah ya, yang pertama kita akan menghadap ke kanan ya semuanya. Ya, kita mulai ya. Semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari putar. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta
Sudah capek? Oke, boleh duduk ya sekarang ya. Boleh duduk. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melakukan hal seperti ini? Ketika mama panggil, papa panggil, David, Stephen, Aurora, kalian tidak menjawab meskipun kalian dengar. Bagus nggak kayak gitu? Itu tindakan terpuji tidak? Tidak ya. Anak-anak Tuhan pasti akan menjawab, iya ma, iya pak, ya ini aku ma. Ya, sama anak-anak. Ketika kalian menjawab panggilan papa, mama, pasti mama, papa senang. Demikian juga Tuhan Yesus. Ketika memanggil anak-anaknya, kita harus menjawab, ya Tuhan, ini aku. Ya, yuk kita menyanyikan lagu yang ketiga ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh ya, ya, ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah, Yesus sama cinta pada saya. Oh kiranglah. Nah, sekarang ini saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan, ya. Persembahan kalian masukkan 4 persembahan yang kalian miliki, ya. Kita akan mengiringi pemberian persembahan ini dengan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami sudah memuji Tuhan dan mengucapkan syukur melalui persembahan kami. Berkatilah persembahan ini supaya bisa dipakai untuk pelayanan di mana saja.
Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Guru. Ya, sudah disiapkan Alkitabnya? Ya, mari kita saksikan bersama. Bu, terima kasih ya. Tadi hidangannya enak sekali. Kapan kita bisa kumpul-kumpul lagi, bareng-bareng, makan-makan? Oke, kapan-kapan kita ketemu lagi ya Bu. Terima kasih. Saya permisi dulu. Bye. Terima kasih ya Bu. Shalom anak-anak, jumpa lagi ya dengan Ibu Retno. Di mana? Di Small Sekolah Minggu Online. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat video di mana saat Ibu Retno sedang mau pulang untuk meninggalkan rumah teman Ibu. Senang rasanya bisa bermain, bisa mengobrol bersama teman-teman Ibu Retno. Tapi anak-anak, pada waktu Bu Retno mau pulang, sedih sekali. Sedih sekali anak-anak Bu Retno merasakannya. Karena apa? Bu Retno harus meninggalkan teman Ibu. Bu Retno harus berpisah dengan teman-teman Ibu. Sedih sekali. Anak-anak, pernah tidak kalian bermain ke rumah teman atau ke rumah saudara? Dan ketika papa dan mama kalian menyuruh kalian untuk pulang, rasanya sedih sekali ya. Karena apa? Kalian akan meninggalkan teman-teman kalian, saudara-saudara kalian. Itu yang membuat kita sedih, ya. Nah, anak-anak, perpisahan memang bisa membuat hati kita menjadi sedih. Dan hari ini anak-anak, kita akan menyaksikan dan mendengarkan suatu kisah atau sebuah kisah di Alkitab, ya, tentang perpisahan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Oke, anak-anak silakan lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh berkumpul bersama teman-teman kami dan ibu guru kami, walaupun hanya lewat online. Kami senang Tuhan dapat bertemu dengan ibu guru dan teman-teman kami. Tibalah saatnya kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, berkati kami agar kami boleh duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh ibu guru kami. Berkati juga ibu guru kami ya Tuhan, agar ibu guru kami boleh bercerita seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan ingin mengadakan makan malam perpisahan dengan murid-muridnya. Hatinya sedih karena akan meninggalkan mereka. Anak-anak, ini surprise ya.
tidak ada murid yang tahu apa yang akan terjadi nantinya. Tuhan Yesus disalibkan, waktunya berbarengan dengan perayaan Paskah orang Yahudi, yaitu hari peringatan mereka keluar dari tanah Mesir pada zaman dulu sekali. Jadi, murid-murid Tuhan Yesus berpikir, "Oh, sebelum Paskah, guru mau mengajak kita makan terlebih dahulu." Mereka tidak tahu, anak-anak, bahwa Paskah yang dimaksud oleh gurunya adalah gurunya akan disalibkan, dan perjamuan makan itu adalah perpisahan mereka dengan gurunya. Anak-anak, Tuhan Yesus mempersiapkan perjamuan itu dibantu oleh beberapa murid-muridnya. Ya, ia menyuruh murid-muridnya untuk menemukan orang yang akan menyediakan tempat makan. Katanya, "Nanti waktu kalian masuk ke kota, kalian akan bertemu dengan orang yang membawa kendi air. Ikuti dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Terus katakan bahwa guru bertanya, di mana tempat kita akan makan Paskah? Nanti orang itu akan menunjukkan ruangannya yang lengkap dengan segala makanannya." Nah, itulah tempat makan kita, teman-teman. Nanti malam kita akan makan bersama guru kita. Wow, tempat makannya bagus. Anak-anak, pada malam itu makanan mereka persis sama seperti perjamuan makan orang-orang Israel pada zaman dulu ketika akan meninggalkan tanah Mesir. Di malam sebelumnya mereka akan makan sebagai persiapan untuk memperoleh tenaga untuk berjalan meninggalkan tanah Mesir. Lihatlah anak-anak makanannya. Ada potongan daging. Kalau pada zaman dahulu, dagingnya diambil dari daging domba yang mereka sembelih, mereka potong, di mana darahnya dipakai untuk menandai pintu rumah mereka. Lalu ada juga sayur. Tuhan memberi perintah agar mereka makan sejenis sayur yang rasanya pahit. Pahit, anak-anak. Tetapi sayur ini memiliki gizi yang tinggi untuk persiapan mereka berjalan jauh. Tidak lupa juga ada roti, anak-anak. Nah, kalau makanan pokoknya orang kita adalah nasi, tetapi kalau orang Yahudi makanan pokoknya adalah roti. Tetapi
roti yang mereka makan pada zaman dahulu adalah roti tanpa ragi. Sebenarnya roti menggunakan ragi lebih empuk, lebih gurih, dan lebih enak rasanya. Tetapi waktu itu Tuhan menyuruh mereka memakan roti yang tanpa ragi karena lebih cepat membuatnya. Kalau mereka memakai ragi, adonan rotinya harus didiamkan dahulu. Tidak bisa langsung dibakar atau dipanggang. Jadi memerlukan waktu yang jauh lebih lama. Dan tidak lupa, minuman air anggur yang biasanya dipakai pada setiap pesta atau perayaan. Malam itu Tuhan memerintahkan seluruh orang-orang itu minum anggur. Murid-muridnya minum anggur karena apa? Karena mereka sebentar lagi akan keluar dari tanah Mesir. Keluar dari perbudakan dan penderitaan. Ini harus dirayakan dengan minum anggur. Nah, anak-anak, seperti itulah makanan Tuhan Yesus dan para muridnya pada perjamuan terakhir ini. Di dalam perjamuan, Tuhan Yesus yang memimpin acara itu. Mula-mula Tuhan beritahu kepada mereka bahwa Ia pasti akan kangen makan Paskah seperti itu dengan para murid-muridnya. Karena itu adalah makan Paskah yang terakhir bersama murid-muridnya. Anak-anak, murid-muridnya hanya bisa saling memandang satu dengan yang lain. Mereka saling berpandangan. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud perkataan gurunya itu. Tuhan mengambil roti dan menyobek-nyobek roti itu, serta berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian Tuhan Yesus mengambil gelas anggur. Sebelum minum, Dia berdoa dan berkata, "Ambillah minuman ini dan minumlah bersama-sama." Lalu mereka makan dan mengobrol sampai selesai. Meskipun obrolan mereka bersama Tuhan pada malam itu banyak yang belum mereka mengerti. Anak-anak, Tuhan sedih sekali. Karena apa? Dia akan meninggalkan murid-muridnya. Ia mengadakan perayaan perpisahan. Tuhan mau perayaan perpisahannya itu terus diingat-ingat oleh murid-muridnya. Kata Tuhan di dalam Lukas 22 ayat 19,
B. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita ulangi sekali lagi ya anak-anak. Lukas 22 ayat 19b yang berbunyi, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, anak-anak, sampai hari ini anak-anak ya, setiap orang Kristen yang sudah besar ya, di waktu-waktu tertentu akan mengadakan perjamuan kudus pada waktu ibadah. Ya anak-anak, Tuhan mau kita selalu mengingat-ingatnya. Oke anak-anak, hari ini kita akan membuat aktivitas. Ya, aktivitasnya hari ini kita akan membuat roti. Ikuti Ibu Retno ya. Anak-anak, aktivitas kita hari ini kita akan membuat roti cane. Lihat bahan-bahan yang sudah Ibu Retno siapkan. Di sini ada tepung, ada minyak, dan ada garam. Anak-anak, caranya seperti apa? Anak-anak boleh cuci tangan dulu nanti ya. Ini tepungnya kita campurkan dengan garam, kita campur. Nah, setelah itu kita berikan minyaknya ya. Kita tuang minyaknya di sini sampai habis. Lalu kalau sudah, kalian boleh, ini namanya kalau orang Jawa diulenin ya. Nah, diulenin seperti ini. Ya, kalau sudah selesai, boleh kalian tambahkan sedikit air. Ya anak-anak ya, airnya sedikit saja. Soalnya tidak akan bisa tercampur kalau hanya ini saja. Kasih sedikit air, tuang air sedikit, lalu ulenin kembali ya. Ulenin kembali anak-anak. Lalu kalau sudah selesai anak-anak, nanti tepung ini akan menjadi seperti ini anak-anak kalau sudah jadi. Ya, diulenin terus sampai selesai ya. Sampai mereka boleh tercampur seperti ini ya. Tercampur. Nah, nanti kalau sudah selesai, nanti dia akan seperti ini anak-anak. Ya, ini yang sudah jadi, tepung yang tadi sudah kita campur ya. Ini yang akan kita pakai bahan untuk membuat roti cane ya anak-anak. Kalau sudah selesai, kalian boleh bagi dua ya. Dibagi dua seperti ini. Nah, lalu anak-anak boleh kalian pakai telenan ya. Ibu Retno punya telenan, boleh seperti ini ya. Lalu kita ini seperti ini ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita panjangkan, lalu kita buat seperti ini, digulung-gulung seperti ini. Nah, digulung-gulung ini, baru kita pipihkan. Kita pipihkan ya seperti ini anak-anak. Nah, nanti kalau sudah pipih, sudah menjadi agak lebar ya, lalu panaskan. Ini ya, dipipihkan seperti ini anak-anak. Ambil teflon, panaskan di atas kompor. Lalu ini tepung ini yang sudah jadi, kita akan panggang di atas kompor ya. Seperti ini ya. Kita akan bikin, nah seperti ini. Kita akan panggang
di atas teflon. Seperti ini ya anak-anak. Kita letakkan di sini, lalu kita panggang di atas kompor. Setelah nanti matang, akan menjadi seperti ini anak-anak. Nah, ini kue canenya sudah jadi seperti ini. Ya, anak-anak boleh minta bantuan sama mama membuat roti canenya. Jangan lupa difoto lalu kirim ke ibu gurunya masing-masing. Terima kasih anak-anak, silakan mencoba. Anak-anak, tadi kalian sudah menyaksikan bagaimana cara membuat roti cane ya, yang dipakai untuk apa? Perjamuan kudus. Jangan lupa ya, nanti difoto lalu dikirim ke ibu gurunya masing-masing. Ayo anak-anak, sekarang kita akan tutup sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Anak-anak boleh lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikut Ibu Retno berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Perpisahan Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Dan perjamuan kudus yang dilakukan oleh Tuhan Yesus beserta murid-muridnya. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, sampai jumpa di small minggu depan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.